Tuhan bersamamu. Inilah Injil menurut Lukas. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Ada yang hendak kukatakan kepadamu," sahut Simon, "katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Jadilah teladan dalam kasih. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, keteladanan memiliki kekuatan yang dahsyat dalam hidup. Tidak sedikit manusia yang hidupnya berubah karena keteladanan. Pertanyaan kita adalah, keteladanan dalam hal apa yang perlu dibangun di dalam hidup? Dan perubahan apa yang menyertainya? Keteladanan dalam hal yang baik akan membawa banyak orang kepada hal-hal yang baik. Sedangkan keteladanan dalam hal yang buruk akan membawa dampak yang buruk bagi banyak orang. Sebagai orang beriman, tentunya kita semestinya menjadi teladan dalam hal-hal yang baik. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita sekalian untuk menjadi teladan dalam hal-hal yang baik. Dalam suratnya kepada Timotius,
Paulus menasihati agar Timotius sebagai orang terurapi menjadi teladan dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Menurut Paulus, keteladanan dalam hal-hal yang baik itu tidak saja akan menyelamatkan seseorang yang melakukannya, namun juga menyelamatkan banyak orang. Hal ini tergantung misi apa yang kita bawa dalam hidup. Jika misinya baik, maka kita akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik pula. Untuk bisa menjadi teladan dalam kebaikan, Paulus menegaskan bahwa orang perlu membaca kitab suci. Dan hal ini benar bahwa menurut Paulus, segala ajaran yang benar itu ada dalam kitab suci. Jadi, jika kita mau membangun keteladanan dalam hal-hal yang baik, perlu tekun membaca kitab suci. Dalam bacaan Injil hari ini, sebuah keteladanan ditunjukkan oleh seorang wanita berdosa. Ia dianggap sampah masyarakat, terutama oleh pemuka-pemuka Yahudi, karena memiliki banyak dosa. Namun wanita ini melakukan apa yang bahkan oleh orang kaya pun sulit melakukannya, yaitu mencium kaki Yesus, meminyaki kepala Yesus, dan membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Yesus meminta Simon untuk belajar berbuat baik, terutama berbuat kasih. Bagi Yesus, berbuat kasih itu membawa pengampunan atas segala kelemahan dan dosa kita. Sebenarnya logikanya adalah ketika kita membiarkan diri dikuasai oleh kasih dan hal-hal yang baik, maka tidak ada kesempatan bagi dosa untuk berproduksi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Paulus menasihati kita semua untuk menjadi teladan dalam hal kasih, dan wanita berdosa dalam Injil hari ini menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan memberikan yang termahal dalam hidupnya. Wanita ini melakukan hal tersebut karena ia menemukan sandaran hidup yang sesungguhnya, yaitu pada Yesus. Ketika semua orang menjauhi dirinya dan menganggap dirinya sebagai sampah. Keteladanan sebenarnya datang dari Yesus. Ketika di antara kita saling menyebut sesama sebagai sampah dan orang tak berguna, Yesus ada di sana dan memberikan bahunya sebagai sandaran orang yang tidak memiliki harapan hidup. Sebagai orang beriman, kita perlu menjadi teladan dalam hal serupa. Jadilah sandaran bagi orang lain. Tak kenal engkau masih muda, asalkan kita memiliki kasih dalam hidup, kita telah menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.